Nah, ibu kok bisa, Bu? Tadi ibu agamanya apa, Bu? Islam. Oh, tapi kok tiba-tiba masuk Kristen, kenapa, Bu? Karena yang menolong saya, kan aku lagi sakit. Pertama aku mau dioperasi, aku minta doa, ya Allah ya Tuhan, selamatkan aku operasi. Udah dioperasi, aku di ICU. Aku nggak sadar diri sehari. Pas saya besok sadarnya, kok saya meminta terima kasih Tuhan Yesus. Dari mana saya akan nggak. Ibu nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa? Enggak, dari dulu keluarga kami orang Padang nggak pernah mendengar, nggak pernah gereja, nggak pernah apa. Kami tetap sholat, pergi memulung, bawa terus sejadah, terus makna saya. Kok saya terima kasih Tuhan Yesus. Langsung dokternya jawab, Ibu bagaimana sih, apa sih agamanya? Kemarin ibu mau dioperasi, ibu bilang ya Allah ya Tuhan selamatkanlah aku operasi. Sekarang ibu udah sadar kok, ibu minta terima kasih ke Tuhan Yesus. Ibu agama apa? Saudara saya marah semua saudara saya, bikin malu. Tuhan Yesus apa tai? Nggak apa-apa, Bu. Jadi emang kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, itu kita akan mengalami penderitaan. Seperti murid-murid Yesus, semuanya itu menderita, tetapi menderita untuk kebenaran. Kita akan bahagia kalau kita hidup menderita, tetapi di dalam kebenaran. Tetap percaya, Bu, karena tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Ibu tetap percaya, teguh. Terus akhirnya gimana? Ibu Tuhan Yesus akhirnya gimana setelah Tuhan Yesus itu? Aku ngulung, besok gua lihat lu harus sholat, makan lalu mana terus kok makan aku. Sudah saya lihat ya, saya sehari besok saya nanya, ini kali gereja ya kata aku. Aku semua mulung tapi aku nggak percaya gereja, nggak pernah dengar. Tapi aku sering lewat di sini. Tapi aku nggak peduli, bukan apa-apa kan gereja apa gitu. Oh aku masuk aja Pak, yang mbak-mbak di depan tuh, aku boleh masuk nggak? Boleh, tapi ini pakai ini. Kata saya, nggak apa-apa, alangkah baiknya orang Kristen. Aku tersentuh, ya alangkah baiknya orang gereja itu. Dia tuh masuk saya. Jadi besoknya kan saya masih tinggal sama saudara. Aku diliatin pas jamnya itu aku mau sholat, udah ibu mandi dulu kata orang di masjid itu. Ibu jangan masuk sini, kalau nggak mandi dulu ibu kan memulung bau nggak sah. Ya udah aku sampai sekarang aku nggak sholat lagi. Ya, karena gini Bu, aja. Kalau di kekristenan itu, kalau orang kekristenan itu dia nggak ngelihat muka kita kotor, muka kita dekil, baju kita jelek, tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Amin, amin. Tuhan melihat hati kita, Bu. Saya ke pendeta langsung, habis itu ini saya berjalan, kok enakan, ya benar-benar Tuhan Yesus. Tuhan berkati, terima kasih, aku percaya. Tapi bagaimana kita harus sah gitu? Nah, jadi ibu harus sah. Ibu sementara ikutin dulu semuanya ajaran-ajaran Yesus. Ibu mesti minta itu istilah apa ya? Mesti deket sama pendeta, minta istilahnya untuk dibaptis. Tapi caranya ibu harus belajar dulu tentang kekristenan gitu loh. Baptis apa? Sunat kayak orang Islam. Bukan. Jadi istilah dibaptis. Kalau dibaptis itu ibu percaya bahwa ibu dibaptis dalam nama anak, bapak, bapak dan roh. Enggak, maksudnya istilahnya gitu, Bu. Jadi ibu kalau udah dibaptis berarti ibu udah ibu adalah orang pengikut Yesus gitu loh. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang ibu muslim ini yang tidak pernah mendengar tentang Yesus, bahkan mengaku tidak mengenal siapa itu Yesus. Awal ketika dia sakit dan mau menjalani operasi, ibu ini mengucapkan, ya Tuhanku dan Allahku. Tetapi ketika ibu ini sembuh, justru ibu ini berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun ibu ini dimarahi, bahkan dimaki oleh saudaranya karena mengucapkan nama Yesus. Tapi sebenarnya ibu ini mengucapkannya atas ketidaktahuannya. Nah, mau saya katakan kepada kita, ini adalah sesuatu yang besar yang dikaruniakan Tuhan kepada ibu ini. Sehingga ibu ini mengucapkan nama Yesus dan mengenal nama Yesus. Karena ketika ibu ini mengucapkan nama Yesus, pasti mencari tahu siapa itu Yesus. Sehingga tadi di video itu kita mau lihat bagaimana ibu ini mengucapkan nama Yesus dan mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Pasti ibu ini mencari tahu dan orang-orang memberitahu siapa itu Yesus. Kita berharap ibu ini
yang mendapat bimbingan rohani dari rohaniawan yang membawa ibu ini semakin bertumbuh, semakin mengenal Yesus, bahkan semakin bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ya, itu harapan dan doa-doa kita. Tetapi mau saya sampaikan kepada ibu ini, ya, walaupun ibu dianiaya karena percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, ibu harus tetap kuat. Ya, ibu harus tetap semangat. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang mengikut Kristus akan ada tantangan dalam kehidupannya. Nah, saya mau ceritakan di dalam Alkitab bagaimana ada seorang yang bernama Saulus. Saulus ini adalah salah satu orang yang menganiaya jemaat orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia berusaha menangkap orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen. Pada satu kali ketika perjalanannya ke Damsyik, di tengah-tengah perjalanan, dia melihat cahaya yang terang. Dan itu adalah Yesus itu sendiri. Terangnya melebihi matahari. Dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Akhirnya Saulus ini buta 3 hari 3 malam, sehingga dia harus dituntun. Tetapi puji Tuhan, dia melihat kembali atas kasih karunia Tuhan. Saulus menganiaya jemaat orang Kristen karena tidak mengenal siapa itu Yesus. Saulus menganiaya, menangkap orang-orang Kristen karena dia tidak tahu siapa itu Yesus. Baginya, ya, memuji Yesus, menyembah Yesus itu adalah suatu hal yang menentang perintah Tuhan. Dan baginya menangkap orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus, adalah suatu perbuatan yang baik di mata Allah. Itu menurut anggapan Saulus. Tetapi ketika dia berjumpa Yesus, semua pemikirannya berubah, sehingga dia percaya Yesus, aku Yesus Tuhan. Dan dia memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, sehingga banyak orang-orang selamat. Nah, saudara-saudara, apakah mungkin ada di antara kita yang tidak kenal dia? Kenallah dan percayalah kepadanya. Apakah saat ini saudara sudah mengenalnya? Peganglah imanmu kepadanya, sama seperti Paulus memegang imannya, sehingga kita pun beroleh selamat dan mengakhiri pertandingan yang baik. Tuhan tidak melihat awal kita mengikut dia, tapi dia melihat bagaimana kita mengikut dia sampai kesudahan. Nah, teman-teman, kiranya video ini boleh memberkati kita, dan video ini memberikan informasi penting bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom.